Ekonomi digital Indonesia mencatatkan pencapaian besar dengan nilai mencapai 99 miliar dolar Amerika Serikat setara dengan 1.656 triliun pada tahun 2025. Dan pertumbuhan ini didorong juga oleh pesatnya sektor e-commerce, transaksi digital, serta inovasi teknologi yang semakin kuat di berbagai unit bisnis. Namun di tengah pencapaian tersebut muncul pertanyaan penting nih, apa langkah strategis yang harus dilakukan ke depan agar ekonomi digital Indonesia tidak hanya tumbuh cepat, tapi juga berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Kita akan ulas ya dalam Editor's View, yaitu kita akan bahas bersama dengan Demis Rizky Gosta, Managing Editor CNBC Indonesia, dan juga Muhammad Iqbal, Managing Editor CNBC Indonesia. Apa kabar Bapak-Bapak? Baik, alhamdulillah. Mas Demis dan juga Bang Iqbal, apa kabar? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Ini angkanya kan fantastis nih, tapi kita pengen tahu pengalaman experience real dari para bapak-bapak, apakah sebegitunya memanfaatkan platform online untuk shopping? Ya kalau ibu-ibu nggak usah ditanya deh ya. Kalau bapak-bapak gimana sih? Demis ya, Bapak Demis, Pak. Iya, sekarang udah biasa banget ya kalau belanja di e-commerce ya. Terus yang berubah, sebenarnya yang berubah dari setahun 2 tahun terakhir itu kris. Oke. Benar sih. Iya, biasanya kan kalau belanja e-commerce itu kan kartu kredit atau kalau misalnya yang ribet transfer virtual account dan macam-macam. Sekarang benar-benar bisa scan kris, pindah ke mobile banking, langsung bayar terus tunggu. Nah itu artinya kan inovasinya terus jalan ya. Inovasinya terus jalan dan integrasinya terus jalan. Terutama dengan ada sistem pembayaran ini yang tadi kan kita yang ini buat bayar online, yang ini buat bayar offline, yang ini buat sekarang hampir semuanya bisa nyatu dalam jadi satu gitu ya. Oke. Kalau Bang Iqbal gimana? Jujur sih jarang banget. Kita juga bukan pembeli ya. Ya apa-apa masih nitip lah, biasanya nitip sama istri. Beneran? Bener. Kalau ya nggak tahu ya, mungkin bukan tipe pembelanja juga kita ya. Jadi memang mungkin beda sama Demis yang mungkin banyak belanja. Tapi saya pribadi memang sangat jarang ya, hampir nggak pernah gitu. Malah kadang-kadang belinya itu buku gitu ya. Kemudian baju. Tapi itu pun baju biasanya review-review dari itu juga gitu, dari influencer gitu ya. Tapi memang ada kekhawatiran juga kadang-kadang jangan ukurannya kurang pas atau apa gitu ya. Terus kemudian sepatu gitu kan. Saya pribadi sih masih belum berani ya, tapi saya sepakat sih masalah integrasi pembayaran itu ya memang enak banget sih emang sekarang tuh. Jadi kita mau pakai bank apapun selama masih ada, ya pastilah ada krisnya gitu kan. Itu yang membuat akhirnya menurut saya jadi bikin candu juga mungkin. Jadinya gitu ya. Ini kan karena sekarang akses apa-apa jadi lebih gampang ya, lebih mudah. Jadi ngerasa lebih boros nggak sih? Ya mungkin ya. Dan terutama sih kalau dilihat dari basket size ya. Basket size, oke. Basket size. Dulu kan kalau belanja online paling enggak nilainya harus gede banget. Karena mikirnya ongkirnya berapa. Ya jadi nggak merugi ya. Iya jadi nggak merugi. Sekarang basket size-nya makin lama makin kecil, frekuensinya makin sering. Ya tadi lagi inovasi berarti kan dari e-commerce gimana nih caranya gue bisa ngirim barang sekaligus banyak, tapi logistiknya nggak sebesar itu. Betul. Ada yang same day, ada yang 3 jam, ada yang instan kan, ada yang berapa hari 3 hari. Jadi istilahnya ya makin lama makin gak berasa. Jadi ya itu juga yang mungkin orang sekarang ya beli karet aja mungkin ya udah di Shopee atau Tokopedia aja gitu. Kadang yang remeh-temeh gitu ya, sesuatu hal yang sebenarnya bisa kita jalan sendiri ke warung karena semua ada di online, apalagi sekarang saling berkejaran dengan waktu sampai ya instan 15 menit bahkan juga ada ya.